Siang itu, langit kota Jakarta terlihat muram. Seolah ikut mencerminkan hatiku yang sedang gelisah. Aku duduk sendiri di dalam mobil, memandangi gedung apartemen mewah yang menjulang tinggi di depanku. Apartemen itu milikku, hasil kerja keras dan keringat selama bertahun-tahun membangun bisnis kecil-kecilan yang akhirnya tumbuh pesat. Tapi yang membuatku terguncang bukan karena harga apartemen ini yang naik drastis, atau karena ada penyewa baru yang tertarik. Bukan. Hatiku terasa berat karena calon penyewa yang akan datang siang itu adalah wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Ya, dia wanita simpanan suamiku sendiri. Ironisnya, dia ingin menyewa apartemenku, tempat yang dia idamkan untuk hidup mewah bersama pacar barunya. Yang tak lain adalah lelaki yang selama ini hanya menumpang hidup dariku, suamiku sendiri, Andra. Aku menikah dengan Andra 5 tahun lalu dan awalnya segalanya tampak sempurna. Dia pria yang tenang, penuh perhatian dan selalu tahu cara membuatku tersenyum. Dia bukan orang kaya, tapi dia punya pesona dan tutur kata yang lembut, dua hal yang membuatku jatuh cinta. Karena cinta, aku tak pernah mempermasalahkan soal materi. Aku bahkan membiayai kehidupan kami berdua. Mulai dari cicilan rumah, kendaraan, hingga kebutuhan sehari-hari. Kupikir, selama aku mampu dan dia mencintaiku, semua itu bukan masalah. Tapi entah sejak kapan, cinta itu berubah menjadi manipulasi. Aku baru sadar belakangan bahwa Andra tidak benar-benar mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan yang kuberikan. Aku terlalu buta, terlalu sibuk bekerja, terlalu percaya. Dan semua kepercayaanku mulai runtuh ketika suatu malam aku melihat notifikasi di ponsel Andra. Pesan dari seorang wanita yang berkata, "Kapan kamu ajak aku tinggal di apartemen itu, sayang?" Awalnya aku menyangkal. Kupikir itu hanya teman kerja. Tapi kecurigaan terus menghantuiku. Aku mulai diam-diam membaca pesan-pesan mereka. Betapa hati ini seperti diiris ketika kubaca satu persatu isi chat itu. Mereka saling memanggil, sayang, merencanakan liburan, bahkan membicarakan soal rumah impian. Dan yang lebih menyakitkan lagi, wanita itu dengan lantang bilang, "Aku gak mau tinggal di tempat biasa, ya. Aku maunya apartemen kayak milik sosialita itu. Harus mewah, harus ada city view dan dekat mall." Andra membalas, "Tenang aja, yang kayak gitu udah aku siapin buat kamu." Hatiku seketika membeku. Karena aku tahu, satu-satunya apartemen dengan kriteria seperti itu yang Andra tahu, adalah apartemen milikku. Aku merasa seperti dipermainkan dua kali. Oleh suamiku yang berkhianat dan oleh wanita yang bermimpi hidup di atas jerih payahku sendiri. Aku tidak langsung mengamuk. Tidak juga menangis di hadapan Andra. Aku memilih diam dan menyusun rencana. Kupelajari siapa wanita itu. Dari media sosial, dari foto-fotonya, dari gaya hidupnya. Ternyata, dia bukan hanya selingkuhan biasa. Dia ambisius, suka pamer kemewahan, suka mencemooh wanita lain yang dianggap tidak selevel dengannya. Di Instagramnya, dia menulis bio, "High class lifestyle only." Setiap harinya dia mengunggah foto dengan barang-barang branded, makan malam di restoran bintang 5 dan tentu saja caption penuh sindiran seperti, "Perempuan mandiri itu nggak harus kerja keras. Cukup pintar cari yang bisa memanjakan." Membaca itu membuatku mual. Dan semakin aku membaca, semakin aku yakin, aku harus membiarkannya datang dan mempermalukan dirinya sendiri dengan kesombongannya. Maka, saat dia menghubungi iklan sewa apartemenku lewat platform online, aku menjawab sendiri dengan nama samaran. Aku berpura-pura menjadi agen properti. Hari itu dia datang dengan penuh percaya diri. Mengenakan dres putih selutut, sepatu hak tinggi dan kacamata hitam. Wajahnya dipoles sempurna, dengan lipstik merah menyala. Begitu masuk lobi, dia langsung melangkah cepat ke arahku sambil bertanya, "Kamu yang mau showing unit, ya?" Aku mengangguk sambil menahan tawa dalam hati. Tak ada sedikit pun rasa curiga di matanya. Saat aku ajak dia naik ke unit, dia terus mengoceh soal betapa lelahnya dia melihat unit-unit yang murahan. Sesampainya di dalam unit, matanya berbinar. "Wah, ini dia. Ini baru apartemen. Aku udah capek lihat unit yang lantainya kayak ubin warteg," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum, menatap wanita yang dulu kusangka perusak rumah tangga. Tapi detik ini,
Dia hanyalah perempuan yang tidak tahu apa-apa, berdiri di tengah ruang tamu apartemen yang seluruh isinya kubeli sendiri, dengan jerih payahku. Dan sebelum keluar dari pintu, dia sempat berkata, "Kamu kerja di sini ya? Enak juga ya, kerja kayak kamu." Tapi, aku sih gak kuat. Aku maunya hidup dinikmatin aja, bukan dicari-cari susah payah. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Tapi aku tetap tersenyum. Karena aku tahu, dia sedang menyindir seseorang yang ternyata pemilik apartemen ini. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka laptop dan menghapus semua data pemesanan atas nama wanita itu. Aku juga mengirim pesan formal dengan alasan unit tidak lagi tersedia karena telah dipesan pihak lain. Tak lama, aku menerima notifikasi panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku tahu siapa itu. Dan benar saja, suara dari seberang telepon memekakkan telinga. "Mbak, ini gimana sih? Katanya unitnya masih available. Kok tiba-tiba udah diambil orang? Saya udah cocok banget sama itu unit." Nada suaranya tinggi, penuh emosi, seolah apartemen itu memang haknya. Aku menahan diri untuk tidak membalas ketus. Dengan nada netral, aku menjawab, "Mohon maaf, Bu. Unit tersebut sudah ditutup untuk penyewaan. Mungkin Ibu bisa mencari unit lain." Dia menutup telepon tanpa mengucap terima kasih. Keesokan harinya, Andra pulang dengan wajah yang tidak biasanya. Matanya tampak lelah, langkahnya berat dan tak ada pelukan seperti biasanya. Aku tahu kenapa. Wanita itu pasti mengamuk padanya. Malam itu, saat kami makan malam di meja bundar yang sunyi, Andra mulai bicara. "Kenapa kamu tutup penyewaan unit itu?" tanyanya sambil menunduk, seolah tahu bahwa dia sedang berjalan di atas bara. Aku hanya mengangkat alis dan menatapnya tanpa menjawab. Tapi dia melanjutkan, "Aku tahu kamu punya hak, tapi aku udah janji sama temanku. Dia udah suka banget sama unit itu." Dalam hati aku ingin tertawa. Teman? Itu kata yang dia pilih? Teman? Yang dipanggil sayang, yang dikirimi emoji hati tiap malam, yang diminta nunggu pindah rumah bareng? Aku tetap tidak menjawab. Aku hanya berdiri, masuk ke kamar dan mengambil satu map berisi semua bukti yang telah kukumpulkan selama ini. Percakapan WhatsApp yang kucetak diam-diam, foto-foto mereka di restoran mewah dan tagihan kartu kredit yang sering kupikir adalah belanja kebutuhan rumah tangga. Padahal isinya hanya pembelian tas mahal dan jam tangan untuk perempuan lain. Dengan tenang, aku letakkan map itu di meja. "Lihat ini," kataku dingin. Andra membuka satu persatu halaman di dalamnya. Tangannya mulai gemetar. Peluh menetes dari pelipisnya. "Dari dulu, kamu pikir aku nggak tahu?" tanyaku, menahan tangis yang mengganjal di dada. "Kamu pikir aku bodoh? Aku cuma diam, nunggu waktu yang tepat. Dan hari ini, saat kamu berani bawa-bawa apartemen yang aku beli dengan susah payah, buat wanita itu tinggal di dalamnya, kamu resmi melewati batas." Andra mencoba berbicara, tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, seperti tak lagi mengenali siapa yang duduk di depannya. Dia baru sadar, wanita yang selama ini dia remehkan ternyata lebih kuat dari yang dia kira. Aku berdiri dan berkata pelan, "Malam ini kamu keluar dari sini. Bawa barangmu. Aku tidak akan pernah izinkan kamu tinggal satu malam pun lagi di tempat yang kau hianati." Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidupku. Tapi bukan karena kesepian. Justru, aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas tanpa beban. Tanpa rasa curiga, tanpa sakit hati yang kutelan diam-diam. Aku duduk di balkon apartemenku, menatap gemerlap kota Jakarta sambil menyesap teh hangat. Di bawah sana, dunia terus berjalan, orang-orang terus tertawa dan menangis. Tapi di sini, di ketinggian ini, aku merasa seperti memenangkan peperangan panjang yang tak pernah kuladeni dengan emosi. Aku tidak membalas dengan kekerasan. Aku tidak mengumbar aib di media sosial. Aku hanya menggunakan satu senjata, kebenaran. Dan kebenaran itu cukup untuk menghancurkan keduanya. Beberapa hari kemudian, semua akses finansial Andra ku tutup. Kartu tambahan kredit dicabut. Asuransi dihentikan. Mobil aku ambil kembali karena atas namaku.
Dia hanya pergi dengan koper berisi pakaian dan ponsel. Sisanya hanyalah kenangan. Setahun berlalu sejak malam itu. Hidupku perlahan kembali normal, bahkan lebih baik. Aku fokus pada bisnis, kembali membangun relasi dan mulai menata hati. Tapi hidup selalu punya cara membuat masa lalu kembali mengetuk pintu. Suatu pagi, seorang kurir datang membawa amplop tebal berwarna putih ke kantorku. Di bagian depan, tertulis jelas, undangan pernikahan. Aku hampir membuangnya tanpa membuka, tapi mataku menangkap nama pengirimnya. Andra dan Nadine. Ya, Nadine, wanita yang dulu datang menyindirku di apartemenku sendiri. Rasa geli, sedih dan heran bercampur menjadi satu. Mereka akhirnya menikah. Mungkin setelah melihat Andra tak punya apa-apa, Nadine memutuskan untuk menerimanya juga. Atau mungkin, dia masih belum tahu kalau Andra dulu hanya menumpang hidup denganku. Aku berpikir sejenak, haruskah aku datang? Atau diam saja dan membiarkan mereka hidup dalam fantasi palsu mereka? Tapi hatiku berkata, aku perlu menyaksikan akhir dari drama yang pernah mereka buat dalam hidupku. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk hadir. Hari itu datang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, mematut diri. Gaun panjang berwarna emerald yang kupilih malam sebelumnya tampak jatuh anggun di tubuhku. Makeup yang kuaplikasikan sederhana tapi elegan. Aku ingin datang bukan sebagai korban, bukan pula sebagai perempuan yang hendak membalas dendam, tapi sebagai diriku yang baru. Perempuan yang telah sembuh, tumbuh dan bangkit. Di dalam mobil menuju lokasi pernikahan, aku menatap undangan yang tergeletak di jok. Resepsi digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5. Mewah, berkelas dan terlalu mencolok. Tiba di lokasi, aku menyatu dalam keramaian tamu yang sebagian besar tidak mengenalku. Namun, beberapa dari mereka menatapku dengan tatapan penuh tanya. Mungkin mereka ingat aku adalah istri pertama Andra. Atau mungkin, mereka hanya terpesona dengan aura tenang yang kubawa hari itu. Berbeda dari wanita yang dulu sering terlihat menemani Andra saat masih serba berkekurangan. Lagu pernikahan mulai mengalun. Andra masuk bersama Nadine, yang mengenakan gaun putih mengembang seperti pengantin kerajaan. Kilau perhiasan menghiasi leher dan telinganya. Dia tersenyum lebar, melambaikan tangan ke tamu-tamu yang hadir. Di matanya, tampak kebanggaan yang tak tersembunyi. Entah karena gaunnya, pesta mewahnya, atau karena mengira dia akhirnya memenangkan Andra sepenuhnya. Mereka berjalan melewati deretan kursi dan sesaat mata Andra bertemu denganku. Dia tertegun. Langkahnya melambat sejenak sebelum kembali berjalan. Nadine tidak menyadari. Tapi Andra tahu. Dia tahu aku datang. Dia tahu aku bukan sekadar tamu. Aku adalah saksi masa lalunya. Saksi kebohongan yang masih dia bawa bahkan di hari istimewanya ini. Aku mengangguk pelan padanya. Tatapan kami hanya bertahan beberapa detik. Tapi cukup untuk membuatnya kembali menunduk, kehilangan percaya diri. Acara berjalan lancar hingga sesi ramah tamah. Tamu-tamu mulai berdiri, saling bersalaman dengan pengantin. Aku memilih berdiri paling belakang. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin momen terakhir ini menjadi penutup yang sempurna. Saat giliranku tiba, Nadine tampak sumringah. Dia belum menyadari siapa aku. Bak tamunya dari pihak mana ya? Tanyanya ramah. Aku tersenyum. Dari masa lalu. Nadine tertawa kecil, mengira aku sedang bercanda. Tapi tawa itu berhenti seketika saat Andra menoleh ke arahku. Wajahnya menegang. Nadine memandang Andra, lalu kembali menatapku. Pelan-pelan, ekspresinya berubah. Kamu, yang punya apartemen itu? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Aku hanya mengangguk. Senyumku masih sama. Tapi wajah Nadine memucat. Aku kira kamu cuma agen properti, gumamnya. Kamu pikir suamimu yang punya semua itu? Balasku pelan tapi tajam. Andra selama ini hanya menumpang hidup dariku. Semua kemewahan yang kamu nikmati dulu, itu dari uangku. Termasuk tas, perhiasan, bahkan mobil yang dia bawa menjemputmu. Nadine terdiam. Bola matanya bergerak panik, seperti mencoba menolak realita yang tiba-tiba menghantam. Andra tak berkata sepatah kata pun. Dia hanya diam, berkeringat dan menunduk.
Seisi ruangan mulai memperhatikan kami. Nadine menarik lengannya pelan, mencoba mengendalikan suasana. Tapi aku melanjutkan, masih dengan suara tenang. Aku datang bukan untuk membuat drama. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu tidak pernah menang. Karena kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang benar-benar kamu rebut. Kutinggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Melangkah keluar ballroom sambil menarik napas lega. Di belakangku, aku tahu Nadine sedang bergulat dengan semua kepalsuan yang baru saja terungkap. Pernikahan mewah itu seketika menjadi panggung kebohongan. Aku tidak menoleh lagi. Karena bagi diriku yang baru, masa lalu sudah selesai. Aku sudah menutup pintu. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman lama yang kebetulan masih berhubungan dengan keluarga Andra. Katanya, rumah tangga Andra dan Nadine mulai goyah. Nadine sering mengeluh di media sosial, menyindir lelaki yang ternyata hanya manis di awal. Postingan mereka berubah dari kemesraan menjadi sindiran pasif-agresif. Usaha Andra tidak berjalan baik karena dia kehilangan sebagian besar akses jaringan dan dana, yang dulu sebagian besar datang dari bisnisku. Nadine pun mulai kembali mempromosikan produk kosmetik online, sesuatu yang dulu pernah dia remehkan. Dan aku tetap melanjutkan hidupku. Membuka cabang baru, memperluas bisnis dan untuk pertama kalinya, merencanakan liburan panjang ke luar negeri sendirian. Tanpa beban. Tanpa luka yang belum sembuh. Karena luka itu sudah kutinggal di belakang, bersama orang-orang yang pernah menikamku diam-diam. Dan kini, aku bebas. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Menteng, menikmati waktu santai usai bertemu klien, aku melihat sosok familiar masuk. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Langkahnya tak seanggun dulu dan wajahnya tak lagi memancarkan keangkuhan. Nadine. Dia mengenakan dress sederhana, tanpa makeup mencolok seperti biasanya. Dia tampak kaget saat melihatku. Sesaat kami hanya saling memandang dalam diam, sebelum akhirnya dia menghampiri meja tempatku duduk. "Boleh duduk?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Tak ada kemarahan, tak ada rasa ingin membalas. Aku sudah terlalu jauh dari luka lama itu. Dia duduk di depanku dan untuk pertama kalinya, kulihat Nadine sebagai manusia biasa, bukan sosok sombong yang dulu memamerkan kemewahan yang bukan miliknya. "Aku salah paham soal kamu," katanya tiba-tiba. "Dulu aku kira kamu cuma istri tua yang gak tahu diri, yang ditinggal karena suaminya udah sukses. Aku pikir kamu marah cuma karena aku ngambil apa yang seharusnya udah bukan milikmu lagi." Nadine menunduk. Matanya tampak basah. Tapi ternyata, aku yang ditipu. Sama Andra, sama ambisiku sendiri. Dia nggak pernah jujur soal siapa yang membiayai semua kemewahan yang dulu dia tunjukkan ke aku. Aku hanya diam, membiarkannya mengeluarkan semua unek-unek yang mungkin sudah lama dia pendam. Aku kira aku menang, padahal yang aku rebut itu cuma bayangan. "Kamu punya semuanya. Kamu yang kuat. Dan aku cuma dipakai buat bikin kamu jatuh," lanjutnya lirih. Aku memandang matanya, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah bersaing denganmu. Karena sejak awal, kamu tidak pernah ada di posisiku." Nadine menghela napas panjang, seperti baru menyadari betapa berat harga dari kesombongan dan keserakahannya. "Sekarang aku tinggal di kontrakan kecil di Cipete. Semua barangku yang dulu kamu lihat, udah dijual buat nutup utang Andra," katanya. Dia nganggur sekarang. Banyak orang gak mau kerja sama dia lagi karena reputasinya jelek. Aku kerja freelance. Dan aku benci diriku sendiri karena dulu sempat merasa lebih darimu. Tangisnya pecah. Orang-orang di sekitar kami mulai memperhatikan. Tapi aku tetap duduk tenang. Aku bisa saja puas, merasa menang, merasa dibenarkan. Tapi yang kurasakan justru iba. Karena aku tahu seperti apa rasanya dibutakan oleh cinta yang salah. Seperti apa sakitnya dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi kita. Tapi bedanya, aku berhasil keluar. Dia masih terjebak. Aku nggak minta kamu maafin aku. Aku cuma pengen kamu tahu, aku menyesal, katanya pelan. Aku mengangguk. Penyesalan itu langkah awal, jawabku singkat. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu harus berdiri lagi. Jangan terus jadi korban. Bangun sesuatu untuk dirimu sendiri.
Jangan biarkan hidupmu cuma jadi bayang-bayang seseorang yang bahkan nggak pantas kamu perjuangkan. Nadine mengangguk pelan dan sebelum dia pamit, aku sempat menggenggam tangannya. Kita semua bisa jatuh. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita bangun, ucapku. Dia menangis sekali lagi, lalu berdiri dan pergi. Dan aku tahu, itu terakhir kalinya aku melihat Nadine. Bukan karena aku membencinya, tapi karena semua cerita yang melibatkan dia sudah selesai. Tidak ada bab selanjutnya. Tidak ada kelanjutan. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari masa lalu. Dan aku menyukainya seperti itu. Hidupku kini tenang. Tidak ada drama, tidak ada kebohongan, tidak ada luka yang terus digaruk-garuk. Semua sudah kutinggalkan. Kadang, saat duduk di balkon apartemenku, aku melihat langit senja dan tersenyum. Dulu, aku pikir aku akan hancur ketika dikhianati. Tapi nyatanya, aku dibentuk, diuji, ditempa dan akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang bahkan aku sendiri tidak sangka bisa sekuat ini. Dalam hidup, tidak semua luka perlu dibalas dengan dendam. Kadang, cukup dengan diam. Cukup dengan menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja tanpanya. Karena pada akhirnya, balasan terbaik bukanlah kejatuhan mereka, tapi kebangkitan kita. Dan inilah aku, perempuan yang pernah dijatuhkan, tapi memilih untuk berdiri, dan tidak pernah melihat ke belakang lagi.